simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sendiri sebab Allah mengerti. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, sebab kita percaya Dia hadir tengah-tengah setiap kita. Percaya, katakan amin. Mari tundukkan kepala, kita mulai pada kita dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Kau beri bagi setiap kami. Kesempatan yang baru untuk kami boleh hadir tempat ini, memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu semua karena kesetiaan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, membuka hati kami, mengangkat tangan kami memuji, membesarkan nama Tuhan, mencari wajah-Mu. Sebab kami tahu saat kami menyembah, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami dan Engkau memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Mari buka hati kita bersama-sama. Ku jadikan hati ini kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Lagi katakan, ku jadi
Mari sama-sama katakan, ku jadikan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan. Serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ku jadikan. Ku jadikan ini hati kami Tuhan, biar menjadi kediaman Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Di hati ini larut, di hati ini lah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan, di hati ini, di hati ini larut. Oh, di hati ini, ya Tuhan. Oh, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Mari taruh tangan kita di dada, katakan, di hati ini larut. Oh, di hati kami. Oh, ini bait-Mu Tuhan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari bawa hatimu, katakan, di hati ini larut rumah-Mu. Oh, di hati ini lah bait. Oh, dimanapun kan berada, senantiasa Kau pun. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, di hati ini larut rumah-Mu. Oh, di hati ini oh, di hati kami. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, di hati ini. Oh, ini rumah-Mu Tuhan. Di hati ini lah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan, dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan, dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu ya Tuhan. Di hati kamilah tempat Engkau berdiam.
Sebab kami bait Tuhan. Sebab kami milik-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari pagi hari ini taruh kedua tangan kita di dada kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hati kami, tempat kediaman-Mu. Tuhan ini hidup kami, ini bait-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini kita menyembah Tuhan. Buka hatimu bagi Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralama ya syakarala barala. Di hati kami tempat Engkau berdiam. Oh di hati kami, oh kami bait-Mu, tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Oh jamah hati kami, Kau kuasai hati kami dan hidup kami. Haleluya. Mari kita menyembah. Buka hatimu, janganlah nyerah. Oh, penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh ini jiwa kami, haleluya. Kami sembah Kau, haleluya. Kami sembah Tuhan, sebab hati ini milik-Mu. Oh ini rumah-Mu. Kami buka hati kami, haleluya. Kau jamah ya Tuhan, segenap hati kami. Kau jamah ya Tuhan. Oh ini hati kami, ini hidup kami. Iralamaya syakarala barala barala. Iralamaya syakarala. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini kami mengajak setiap kita, mari buka hatimu bagi Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Biar Roh-Nya menguasai hidupmu dan hidupku. Biar Roh-Nya mengisi setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Mari bukalah kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan kami butuhkan Engkau mengisi hati kami. Sebab hati kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Mari menyembah Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari menyembah Bapak Ibu. Uralamaya syakaralaba. Oh kami menyembah. Isilah hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ini hati kami, Kau jamah, oh Kau penuhi. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau berdaulat. Oh, Kau yang kuasai hidup kami dan hati kami. Ini hati kami. Oh, terimalah ya Tuhan. Iralamaya syakarala barala barala. Ini hati kami menyembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami terbuka, memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terpuji
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah pribadi yang kudus, suci, dan Engkau layak untuk menerima semua yang kami lakukan Tuhan. Bagi-Mu pujian. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Nyanyikan kudus, kudus semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta. Oh, Dia pencipta langit dan bumi. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Boleh setiap kita yang ada di tempat ini berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang kudus. Dia layak untuk kita sembah. Nyanyikan kudus, nyanyikan kudus. You are holy Lord. Engkau kudus. Layak Engkau Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Di nama yang syata kalalabo, di nama yang syiki kalalabo. Layaklah Engkau Tuhan. Layak, layak, ditinggikan. Engkau kudus Tuhan. Di nama takaya lalabasi, dia lalabaya lalabasi, dia lalabo. Di nama yang syata kalalaba lalaba lalaba syiki dia lalaba. Orabashi dia lalaba lalaba lalabasi kalalaba lalaba. Syata kalalaba lalaba lalaba. Mari tanpa terkecuali semua yang ada di dalam ruangan ini sembah Tuhan. Di nama takaya lalaba syata kalalaba ya lalaba 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 syiki dia lalaba. Di nama takara laba 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 syata kara laba 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 laba. Kiriara laba shikiriara laba laba laba. Kuraba syata kara laba 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 laba. Kuraba laba sikara laba 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 laba. Kuraba syata kara laba laba laba. Kuraba syata kara laba laba laba. Hiraba laba sikara laba 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 laba. Tidak ada pribadi lain yang layak untuk kami tinggikan pagi hari ini kecuali nama Tuhan kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, layak untuk menerima semua yang kami persembahkan. Bapak Ibu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Satukan hati dan satukan roh kita menyembah Tuhan. Yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh sembah Tuhan. Yang belum dikaruniai
mulai nyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru, mulai bermasmur, perkatakan firman. Hina masyata kara labara 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 labara. Oh rabashikiri ara labara 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 labara. Engkau yang kudus, Engkau yang layak disembah. Hina masyata kara labaya labaya sikiri ara labo. Hina maya shata labo. Hina mashikiri ara labaya so. Hina maya sikiri ara labo. Layak-layaklah Engkau Tuhan untuk kami sembah, kami puja, kami agungkan Engkau. Rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu saudaraku. Hina mata karalaba shikir diaralaba lalaba 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 lalaba. Hurabaralaba sikaralaba lalaba 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 lalaba. Hirabaralaba shikir diaralaba lalaba 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 lalaba. Huraba shikir diaralaba lalaba lalaba lalaba. Kiaralaba shata karalaba lalaba lalaba. Nikmati hina masyata karalaba. Kira baralaba shikiri dia. Rabasyata karalaba lalaba. Kira baralaba shikiri lalaba. Terima kasih Engkau bersedia hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu. Hina masyata karalabaralabaralabaralabar. Kami rasakan Engkau dekat dengan kami Tuhan pagi hari ini. Ura masyata karalabaralabaralabar. Hina mata karalabashikiri aralalalalalar. Sikiri aralalalalalar. Mulai sembah Tuhan lagi Bapak Ibu saudaraku. Oh rabasyata karalaba yaralaba laba laba. Kurabasyata karalaba yaralaba laba laba. Kami tahu Tuhan Engkau ada, Engkau dekat bagi kami. Engkau ada itu ku mau terus nyanyikan
Siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang kudus, dia bertahta. Dia memenuhi tempat ini. Kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Angkatlah tinggi-tinggi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Nyanyi lagi katakan. Kudus, kuduslah ya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus. Oh, semua orang katakan bersama-sama. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Semua yang ada di ruangan ini berikan gemuruh tepuk tangan yang paling meriah-meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah yang kudus, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Layak terima semua pujian kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan yang kudus hadir bagi kita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama pagi hari ini kita menyembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on, hey. Sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima rahmat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Amin. Seumur hidup lagu ya, katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Kami terima setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kau yang mau memuji Tuhan, angkat tanganmu. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai oh memuji-Mu. Naikkan pujian, haleluya. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima rahmat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kami terima. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari lambaikan tangan kita. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja,
Pagi hari ini berapa banyak kau yang percaya kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Naikkan syukurmu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Katakan hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Semua kenapa berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Ku kenapa berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Lagi Bapak Ibu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkan. Katakan korban pujian, korban pujian, syukurku naikkan sembah. Sama-sama lambaikan tangan kita. Kenapa berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Kenapa berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Sama-sama kita bertepuk tangan. Segala pujian hanya bagi namamu Tuhan. Lebih dahsyat lagi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan alat bagi rencanamu. Rencanamu, rencanamu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini tidak ada pribadi yang lain, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. You are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You were awesome
awesome in this place, mighty God. Lagi katakan, You are awesome in this place. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan, You are awesome in this place. You are worthy of all praise. To you all life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Everyone sing. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, lagi katanya, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you of life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you of life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you of life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk bersungguh. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. Awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you of life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami. Kehadiran-Mu itu yang membuat segalanya berbeda. Bahkan menjadikan hidup kami berubah ketika Tuhan hadir. Kami semua rindu Tuhan.
Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami adalah orang-orang yang rindu untuk dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini, Engkau mengurapi setiap hati. Karena itu kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, dosa apapun yang hari ini kami masih simpan, kenajisan, percabulan, kami mau buang itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan hidup kami menjadi tanah yang layak untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus mencari Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain yang harus kita lakukan selain lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini juga sedang berusaha untuk menyeret kita agar iman kita menjadi lemah. Tapi orang-orang yang mencari dan menantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Katakan, tantangan akan semakin berat, keadaan akan semakin berat. Tetapi ketika kita punya Tuhan yang hebat, maka Dia yang memberikan kita kekuatan. Iya, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-18. Kalau kita lihat di sana judulnya adalah tanggung jawab yang berat, ya. Tanggung jawab yang berat. Ya, judul perikopnya di sana adalah tanggung jawab yang berat. Kita baca dulu ayat 18 secara bergantian. Saya baca ayat 18, saudara selanjutnya ya cuma sampai di ayat yang terakhir, yaitu ayat 29. Firman Tuhan berkata, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Ayat 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ayat 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. 23. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembersihkan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menuju pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Baca sama-sama ayat 28 dan 29. Karena itu ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Sebab
Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ayat ini dengan jelas berkata, kita ini tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh dan kepada api yang menyala, ya, kepada kekelaman, kegelapan, angin. Bahkan kita ini tidak datang kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kita tahu sejarahnya ketika Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita semua sudah belajar, awal mula dari Israel itu adalah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu Yakub memiliki anak yang disebut 12 suku Israel. Kemudian ketika satu orang anaknya dibuang, yaitu Yusuf, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf berada di Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu akhirnya Yusuf membawa semua keluarganya datang ke Mesir, dia menolong mereka. Di Mesir, Israel dari 12 suku berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Bahkan mereka diberkati Tuhan. Orang Mesir pun iri hati. Lalu akhirnya mereka disuruh kerja paksa, diperbudak, diperhamba. Di tengah keadaan yang tidak enak itu, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Karena Tuhan mendengar teriakan mereka ketika mereka berseru. Lalu mereka dibawa, saudara, penuh dengan sungut-sungut. Bangsa ini memberontak, mereka berdosa. Akhirnya Tuhan pun menyatakan diri lewat berbagai-bagai cara kepada bangsa ini. Ya, lewat api Tuhan menyatakan diri, lewat gemuruh, lewat semak yang menyala, lewat suara yang menggelegar, ya, lewat sangkakala. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang menakutkan ini, bangsa ini menjadi sangat ketakutan. Mereka memilih biar aja Musa yang pergi karena kami takut. Bukan cuma mereka yang takut, Musa pun ketakutan. Sehingga ketika itu ayat ini bahkan berkata, bahkan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gambaran tentang Allah di perjanjian lama adalah sosok yang begitu menakutkan. Ketika dia hadir dalam kekudusan, tidak ada orang boleh mendekat. Bahkan semua yang tidak kudus mati disambar di hadapannya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Tuhan akhirnya memperbarui, dia datang dalam rupa manusia yaitu Yesus. Dia datang membawa kasih karunia. Kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan. Kita tidak lagi datang kepada gemuruh yang bisa membunuh kita kapanpun. Tetapi kita datang, di sini dikatakan, saudara, kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita beribadah, kita datang di dalam nama Yesus, bukan lagi kepada api yang menyala yang membuat orang Israel menjadi takut. Hari ini kita semua bisa melayani Tuhan, tetapi ingat, bukan berarti karena Kristus datang membawa kasih karunia sehingga kita juga bebas hidup semau-maunya kita. Kalau kita membaca di sana dikatakan tanggung jawab yang berat. Justru karena Tuhan datang membawa kasih karunia, kita harus sungguh-sungguh menghormati itu. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Kalau zaman dulu, saudara, orang itu habis bersinah dia nggak berani melayani.
Ya, mereka nggak berani. Kenapa? Bisa mati langsung terbakar dalam kekudusan Tuhan. Kalau sekarang orang habis bersinah, dia homoseksual, dia mau ngapain, dia bisa naik turun mimbar. Ya, kenapa? Karena Allah bukan lagi api yang menghanguskan. Kita ada di zaman kasih karunia. Tetapi jangan lupa ada sebuah tanggung jawab yang berat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kristus telah mati bagi kita. Karena itu, mari kita menghormati kasih karunia Allah. Ya, bahkan ada banyak bapak-bapak yang berselingkuh datang saudara, dan dia bilang sama istrinya, buktinya saya berselingkuh, usaha saya tetap diberkati. Buktinya saya aman-aman aja tuh, Tuhan tidak menghukum saya nggak mati kecelakaan, saya nggak begini-begini. Memang saudara, bahkan kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa hari-hari ini seolah-olah aman hidup mereka, seolah-olah nyaman hidup mereka. Tapi hati-hati, firman Tuhan berkata, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan saudara, ya, ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita gak langsung dihukum sekarang, kita gak langsung mati sekarang. Kita hidup dalam dosa, kita jatuh bangun, rasanya kita aman saudara. Tapi firman ini berkata, jagalah jangan sampai engkau menolak ya Dia yang menyampaikan firman, Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ya, tidak luput dari penghukuman, apalagi kita berpaling dari Allah Bapa yang ada di sorga. Hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak orang yang hanya mendengar dan mereka tidak mau melakukan. Itu artinya engkau menolak firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan saudara. Ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau membaca firman, mari kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk melakukan. Mari kita sungguh-sungguh untuk berusaha berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan firman ini. Karena goal dari seorang Kristen itu adalah bukan ketika engkau rajin masuk gereja, bukan ketika engkau melayani di atas mimbar, bukan itu goal dari kekristenan. Apa goal dari kekristenan? Waktu hidupmu berubah karena engkau melakukan firman. Kita mau lompat-lompat juga nyanyi di gereja, kalau hidupmu gak berubah percuma saudara. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini di sana. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini berkata, di sekeliling kita ini kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan saksi hidup kita. Mungkin saudara bertanya, siapa saksi kita Bu? Yang pertama, mata Tuhan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk memberikan kepada mereka hukuman atau imbalan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Belum sekarang ya, kita masih dicatat semua pelanggaran kita. Yang pertama saksi kita adalah mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Yang kelihatanlah manusia. Kita memiliki saksi yaitu manusia. Di dalam rumah istri saksimu itu suami. Ya, suami saksimu itu istri, anak-anak. Keluar dari rumah ada tetangga yang menjadi saksi kita.
Di gereja ada jemaat yang menjadi saksi kita. Kita semua saling bersaksi tentang hidup kita masing-masing. Makanya ada yang bilang, itu ya Bu, bolak-balik rajin ke gereja. Tapi kelakuannya suka nipu, suka nyolong. Nah ini karena ada saksi. Yang berikutnya saksi yang tidak terlihat itu ada malaikat. Yang seperti awan mengelilingi kita. Yang berikutnya yang tidak kalah saksi hidup kita itu siapa? Setan. Setan bisa lihat kita walaupun kita tidak bisa lihat setan. Saya kemarin di Jakarta, saudara, ada satu orang dia itu telepon saya, Bu, saya nggak tahu. Jadi dia itu tadinya kena COVID, lalu koma. Waktu dia koma, dia bilang dia seperti orang tenggelam gitu ya, tidak bisa bernapas. Lalu dia mendengar ada suara yang berkata, ada sosok laki-laki yang muncul dan seluruh tubuhnya itu bersinar. Dan saya bilang dia itu Tuhan. Lalu dia bilang sosok itu datang, Tuhan berkata, belum saatnya kamu ada di sini. Kamu harus pergi dari sini dan kamu harus hidup. Lalu seperti dia di dalam air yang tenggelam itu, Tuhan mendorong dia dari dalam air itu, lalu dia seperti keluar dari dalam air itu dan akhirnya dia bisa bernapas. Karena waktu itu dia di ruang ICU, sudah dipasangin ventilator, dia koma. Akhirnya dia bisa bernapas, hari itu dia sadar. Ketika dia sadar, saudara, dia keluar rumah sakit, dia telepon saya. Bu, saya sekarang kok aneh ya, kenapa? Saya sekarang bisa lihat setan. Jadi saya tidak nyaman sekali Ibu. Saya pergi ke rumah sakit. Dia bilang itu kayak pasar isinya setan tok. Mulai dari setan anak-anak sampai setan yang perempuan gendong bayi. Ada tangan yang berjalan, ada kepala tanpa badan. Aduh, saya benar-benar terganggu Ibu. Saya tidak mau melihat-lihat yang seperti itu. Saya bilang, ya iya nanti coba ya kalau kita ada waktu kita ketemu. Karena dia tinggal di luar kota, nanti kita berdoa. Minta Tuhan tutup itu. Ya, tapi dia bilang, tapi saya bisa lihat Bu. Kalau ada orang dia punya ilmu, ilmunya itu mengikuti dia. Dia itu digendong oleh satu makhluk, saya bisa lihat. Saya bilang sebenarnya sih kalau kamu berani ya pakai aja itu untuk pelayanan, doa pelepasan. Karena dia bisa lihat ada satu pria jalan, dia bilang ya itu di kakinya itu diganduli sama makhluk yang separuh badannya wanita tapi separuhnya itu berbentuk kodok. Ya, jadi saya bilang ya kalau kodok itu bicara tentang roh persinahan. Dia bisa melihat ini orang terang, ini orang gelap, ini abu-abu, dia bisa lihat. Saya bilang kalau kamu nyaman sebenarnya kamu bisa langsung datangi orangnya dan bilang ya bertobat. Lalu akhirnya dia doakan orang yang diganduli makhluk itu. Dia bilang saya berdoa Bu buat dia. Saya doakan dalam nama Yesus. Tadinya makhluk itu gak mau pergi, tapi saya usir dalam nama Yesus. Sebenarnya bagus juga ya kalau ada yang begini. Nanti biar kita ajak datang sini dia bisa lihat mana-mana yang diganduli setan-setan. Siapa yang diganduli kodok, ada yang diganduli kelelawar, biar bisa tahu ya. Terutama ibu-ibu, bawa suamimu ya biar dia bisa lihat. Pasti suami-suami langsung takut itu. Ya, sebenarnya saudara, nah di alam roh itu begitu. Dia tanya kepada saya, Bu, memang benar ya, ada ya dunia roh-roh begitu? Saya bilang ada, Alkitab pun bilang ada. Kenapa Alkitab mengingatkan kita bahwa ada setan, ada roh-roh jahat di udara? Dia bilang, saya pergi ke Curug ya, air terjun dengan suami saya, tapi itu setannya beda Bu, di bawah pohon, bentuknya makhluk. Tapi ada tanduk gitu di kepalanya. Kalau itu beda lagi, itu namanya roh teritorial, penguasa setempat. Ada yang begitu. Mereka bisa menyerang manusia, bisa yang buka celah. Ya, tetapi setan-setan yang mengikuti itu kalau orang hidup dalam kenajisan, ada yang ikuti saudara. Nggak usah gini-gini. Ya. Saudara yang suka selingkuh itu ada yang ikutin. Ya, makanya engkau sering sakit kepala, puyeng, pusing, ya. Karena memang ada setan. Bahkan sekarang
Banyak perselingkuhan itu, banyak wanita-wanita pelakor di luar sana pakai ilmu. Mereka datang ke dukun, minta supaya kalau ada bapak-bapak kaya yang lihat bisa tertarik kepada dia. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Ya, amin bapak-bapak. Ada orang di sini? Bapak-bapak ada amin? Yang kenceng amin ya. Ya, banyak berdoa. Kenapa? Karena di luar sana setan pun bekerja luar biasa. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya melayani banyak saudara. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada bunuh diri. Dosa demi dosa itu mendatangkan maut. Ya, tetapi ayat ini berkata, karena kita memiliki banyak saksi. Saya bilang kepada orang itu, di dunia nyatanya alam roh, ya memang seperti itu. Ngeri nggak saudara? Dia bilang di mana-mana tuh setan. Iya bu, benar, di mana-mana tuh setan bu. Ya memang sebenarnya di dalam dunia roh seperti itu, tapi kan kita nggak lihat. Saudara kan nggak lihat. Di mana, makanya kenapa kita nih kalau pergi ke hutan, pergi kemana perlu berdoa. Ya memang ada roh-roh penunggu, ada roh-roh teritorial. Tapi itu ya setan-setan yang mengikuti itu ada saudara. Bahkan yang dia bilang banyak bu yang diganduli bu. Saya lihat orang tuh jalan diganduli di tangannya, di kaki. Ada yang di punggungnya nempel. Makanya hati-hati saudara. Jangan engkau pikir engkau bikin dosa itu biasa. Ya, itu ada roh yang menunggangi hidupmu. Yang tiap hari marah-marah, nah itu ada setan itu menunggangi. Nggak usah angkat tangan. Bertobat saja. Ya, ada saudara. Tapi akhirnya dia bilang, saya tidak mau seperti ini bu. Bisakah ibu mendoakan saya? Akhirnya beberapa waktu lalu saya mendoakan dia. Dan beberapa hari yang lalu saya tanya, gimana masih lihat-lihat nggak? Puji Tuhan bu, udah tidak. Lega saya bu. Karena kadang kaget, dia bilang lagi diam-diam muncul ting. Dia bilang saya tidak takut bu. Karena saya percaya roh saya lebih besar. Cuma kaget-kaget aja. Tiba-tiba anak kecil muncul, tiba-tiba kepala tanpa badan muncul. Jadi tidak enak mengganggu. Tapi akhirnya kita berdoa, puji Tuhan Roh Kudus akhirnya kembali ya menutupi matanya. Dan akhirnya dia sekarang sudah terbebas, gak bisa lihat-lihat lagi. Tapi ayat ini berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Jadi saudara di gereja mau nyanyi, mau angkat tangan. Tapi ketika engkau di luar sana berbuat dosa, setan lihat hidupmu. Setan bilang tuh kalau hari Minggu ya pelayanan di gereja nyanyi padahal di belakang. Tapi kita orang nggak tahu, tapi setan tahu. Makanya ayat ini bilang karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Tetapi ada hal-hal yang akan menghalangi kita bertanding dengan tekun sampai pada garis akhir itu apa? Beban dan dosa. Kita ini sudah datang kepada gunung kudusnya Tuhan. Kita sudah datang di kota kudusnya Allah. Yerusalem, Sion, kota kudus Allah. Kita sudah datang kepada darah pemercikan perjanjian baru yaitu darah Yesus. Tetapi ingat saudara, jagalah kata firman Tuhan. Jagalah, memang kita sudah tidak datang pada api yang langsung membunuh kita ketika kita berdosa. Tapi justru karena itu, jaga baik-baik. Jangan sampai ada di antara kamu, firman ini berkata, yang menolak dia yang berfirman. Waktu engkau mendengarkan firman, tangkap firman Tuhan. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Engkau mendengarkan firman, engkau pulang hidupmu berubah. Setan takut dengan kita. Kenapa? Karena ada perubahan. Ya, ada hidup yang diubahkan. Ada kekudusan Tuhan. Kita menyembah Allah yang kudus. Karena itu kita juga harus kudus. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang kudus tapi hidup kita dipermainkan sama setan.
Saya takutnya nanti kalau dilihat bukan cuma diganduli di kaki, di tangan, di kepala, semua ada setannya. Nah, ini kan bahaya saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa dan niat dari hati. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Saya mau menjadi pelaku firman. Dikatakan di sana ya, jaga supaya kita ini jangan menolak Dia Tuhan yang sudah berfirman. Apalagi jika kita berpaling dari Allah yang berfirman, berbicara dari sorga bagi kita. Rasanya sepele kalau orang itu tidak melakukan firman, bagi kita itu sepele. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama dengan engkau menolak Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang hanya mendengarkan firman dan tidak melakukan, dia itu seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan kaca, lalu dia pergi dan dia lupa bagaimana wajahnya. Orang yang seperti ini itu bukan cuma menipu orang lain, tapi dia menipu dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipu diri? Enggak mungkin kita bisa tipu diri kita. Diri kita lah yang paling tahu. Jadi dengan kata lain, kalau orang menipu dirinya sendiri, itu kebangetan di atasnya kebangetan. Saudara, mari kita sadari bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita hari-hari ini. Mari di waktu-waktu yang mendekat, di waktu-waktu di hari-hari Tuhan yang mendekat, kita ini semakin giat. Kita sudah melampaui masa-masa sulit di mana goncangan demi goncangan terjadi. Masa pandemi 2 tahun itu adalah goncangan yang cukup berat bagi kita. Kematian di depan mata. Jangan sampai itu semua sudah berlalu dan hidup kita belum berubah-berubah juga. Ayat ini berkata, waktu itu ayat 26, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Ungkapan 1 kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Dan setiap goncangan Tuhan akan izinkan terjadi. Untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Kita bersyukur saudara, kita melewati masa pandemi, kita masih hidup, kita masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetapi jangan engkau sia-siakan anugerah itu. Bahkan banyak di antara kita juga yang diizinkan kena COVID. Ya, kami sekeluarga bintang 3 COVID, semua varian rasa saudara. Saya sampai bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan kenapa kena lagi? Iya, karena ini varian baru. Biar kamu bisa bersaksi. Karena waktu itu orang semua kan ketakutan. Dari awal pandemi itu terjadi, ketika semua ketakutan, saya cuma berdoa. Kalau Tuhan mau izinkan saya rasa untuk bisa bersaksi kepada jemaat, enggak apa-apa Tuhan, saya siap. Habis itu kami kena saudara bulan November. Bulan tahun berikutnya yang Delta kami kena lagi. Dan waktu itu suami saya benar-benar hampir lewat. Ya, saya bertanya Tuhan kenapa ini kena lagi? Karena ini varian baru. Supaya kamu bisa bersaksi. Dan ternyata memang kesaksian kita waktu kita sakit itu tidak ada obat, tidak ada rumah sakit. Kami mengangkat perjamuan kudus, darah Yesus dan kami disembuhkan. Ya, malam itu saya sudah sesak napas. Ya, iblis datang mengintimidasi. Pendeta banyak yang mati. Sebentar lagi kamu sesak napas, udah gak bisa napas, dibawa ke rumah sakit. Nanti kamu pasang ventilator, malamnya mati. Saya cuma berkata, kalau belum waktunya saya mati, tidak ada yang bisa mencabut nyawa saya termasuk COVID. Tidak bisa. Karena mati hidupku bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Amin. Dan kalau belum waktunya saya mati, maka saya tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya saya mati, maka saya Tuhan menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu. Tapi akhirnya kami sembuh. Malam itu ketika saya habis perjamuan, saya muntah saudara dan itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Dan ternyata banyak jemaat Mesbah Doa yang melakukan hal yang sama ketika saya bersaksi dan mereka disembuhkan.
Ya, kita punya Tuhan yang pegang kendali. Kita melewati masa goncangan yang berat. Dan Tuhan bilang, satu kali lagi Dia akan menggoncang. Bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Dulu banyak orang yang berkata, para peneliti itu bilang, ya ini bumi diprediksi akan hancur. Jadi para orang pintar mulai mencari tempat tinggal baru. Salah satunya di bulan. Diselidiki, bulan bisa hidup enggak? Oh bisa, ada nitrogennya. Akhirnya mereka mulai nanam. Tomat bisa berbuah di bulan. Lalu mereka itu mencoba mengembangkan kehidupan di sana. Kenapa saudara? Tujuannya adalah supaya kalau bumi ini hancur, ya rame-rame manusia bisa pindah ke bulan, cari planet baru. Ya, dan akhirnya dicarilah pasangan-pasangan muda waktu itu yang mau untuk dikirim ke bulan. Pasangan muda ya, tapi syaratnya cuma tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Kalau mau daftar silahkan. Ya, dengan tujuan mereka mau mencoba manusia itu bisa hidup nggak di sana. Ya, karena mereka bilang kalau bumi ini hancur, ya kan bulan tidak hancur. Padahal firman Tuhan bilang semua akan hancur secara demikian. Tata surya, semua planet-planet itu akan hancur. Saya juga bingung kalau akhirnya benar manusia bisa hidup di bulan, tinggal di sana. Ya, nanti doa Bapa kami dirubah ya. Datanglah kerajaanmu di bulan seperti di surga. Bukan di bumi. Tapi saudara, ya ternyata manusia tidak cukup pinter. Ya, mereka mencari kehidupan yang lain. Akan digoncang, bukan hanya bumi tetapi langit juga kata firman Tuhan. Berarti semua yang ada di langit juga tergoncang. Nah, ini dilakukan Tuhan supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah, firman ini berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-28, baca sama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang Dia tidak menghanguskan sekarang, tapi satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita di bumi ini. Karena itu kita sekarang, puji Tuhan, haleluya, 12 kali dikatakan memang dunia ini akan digoncang. Tetapi saudara dan saya, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah kita menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mari hari-hari ini, mau saudara di rumah, saudara di tempat pekerjaan, bilang, Tuhan, aku mau beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan. Aku mau menghormati dan takut akan Engkau. Caranya bagaimana? Mempersembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan terus berubah, saudara. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncang. Hanya orang-orang yang mempersembahkan hidup dan tubuhnya kepada Tuhan dengan cara yang benar, merekalah yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Keadaan ke depan semakin tidak menentu, tapi firman berjanji, kita
Orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Orang-orang yang rohnya disempurnakan, tadi dikatakan di atas. Kita orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Tuhan. Kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu sekalipun dunia ini berlalu, kita tidak perlu takut. Ada jaminan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Bapa kita yang memberikan kita janji ya dan amin, dan Dia tidak pernah berubah. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita sadar hari ini bahwa Allah kita itu api yang menghanguskan. Mari kita menghormati Dia. Kita mau katakan pada Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan hari ini. Amin. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembahkan Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup. Dia yang ada hari ini, saudara, di tengah saudara dan saya. Amin. Amin Tuhan. Untuk kemuliaan lebih lagi nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, lebih lagi katakan ya Tuhan yang kudus. Untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersyukur saudara, karena Dia bukan lagi api yang datang yang menakutkan kita. Kita bersyukur kasih karunia Kristus datang dalam hidup kita sehingga kita boleh diterima menjadi kumpulan orang-orang yang dibenarkan. Tapi ingat, ini sebuah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Katakan hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur diterima menjadi anak-anak Allah.
Sebagai suami-suami kami mau hidup berkenan. Sebagai istri kami mau hidup berkenan. Kami persembahkan tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih ada dalam dosa hari ini, datang kepada Tuhan, akui dosamu saudara. Sebab Dia Tuhan yang menerima setiap kita yang mau datang mengaku dosa. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan diampuni. Kasih karunia-Nya begitu besar bagi kita. Hari ini biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau buang segala amarah, segala kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, apapun yang tidak berkenan. Mari introspeksi diri di hadapan Tuhan saudara. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan lewat hidup kita. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu pada siang hari ini. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk tanggal 26 Mei, hari Kamis, ibadah kenaikan sifatnya sekota, itu jam 9.30. Sehingga untuk cabang-cabang Betani yang lain tidak ada ibadah, kita pusatkan di Nginden. Dan untuk tanggal yang sama, doa malam ditiadakan. Hari Kamis malam, doa malam ditiadakan. Begitu juga untuk doa puasa di Manyar, hari Kamis. Itu juga ditiadakan. Namun nanti tanggal 2 Juni, doa malam diadakan kembali dan terus berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga untuk doa puasa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui atau mungkin belum bergabung dalam doa puasa di Manyar jam 10 pagi, setiap Kamis itu ada doa puasa. Untuk tanggal 26 nggak ada, namun nanti 2 Juni mulai diadakan dan seterusnya berjalan dengan baik. Dan pengumuman untuk Betani Kids, sekolah minggu. Betani Kids mengadakan ibadah kenaikan on-site tanggal 26, pukul 9.30, sama dengan ibadah raya. Tapi lokasi atau ruangan yang dipakai adalah MPC dan MPB. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak mengetahui di mana ruangan MPC atau MPB, bisa bertanya dengan Bapak Diaken, Ibu Diakones. Nanti Bapak Diaken maupun Ibu Diakones akan mengarahkannya. Dan untuk ibadah kenaikan bagi sekolah minggu itu akan diadakan registrasi. Orang tua dapat mendaftarkan anaknya melalui QR code, ya, bisa ditayangkan, ya. Jadi ada pendaftaran. Mungkin Bapak Ibu bertanya untuk apa diadakan pendaftaran, supaya anak-anak kami kenal dengan baik, begitu juga dengan orang tuanya. Sehingga nanti ketika dalam penjemputan apapun kita mengetahui benar bahwa anak-anak dijemput dengan keluarganya. Dan kita saling mengenal, maka diharapkan untuk ibadah kids kali ini harus daftar menggunakan QR code. Bagi yang tidak mengerti, boleh datang saja dan bertanya. Nanti akan diarahkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.